Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan April Amir dengan NIM 18960048 kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen risiko proyek. Oke, langsung saja. Masalah atau problem secara waktu timbul dari aktivitas keputusan yang dilakukan pada masa lalu sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan kedepannya dilakukan oleh manajemen krisis. Sementara risiko merupakan bagian kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan keterjadiannya. Pada saatnya nanti, apakah Anda benar-benar terjadi atau tidak tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan dengan melakukan mitigasi risiko dalam metode mengurangi dampak penerimaan risiko, membiarkannya atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terakhir kondisi risikonya. Berdasarkan ISO, penanganan risiko efek adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. Pertama, efek berkaitan dengan positif maupun negatif, baik keduanya merupakan penyimpanan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. 2, ketidakpastian, yaitu suatu keadaan kondisi kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensinya atau kemungkinan sesuatu terjadi. 3, sasaran, merupakan tujuan dari sesuatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Sasaran tersebut harus memenuhi kriteria. Contoh sasaran yang smart misalnya membangun jaringan 5G di kota-kota besar di Indonesia sebanyak 1000 BTS pada kuartal 4 tahun 2020. Dengan sasaran tersebut kita dapat mengetahui sasaran yang akan dicapai secara spesifik, terukur maupun waktu pencapaiannya. Risiko menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Manajemen risiko, pengendalian risiko, penanganan risiko, risk avoidance, segregation, loss prevention, loss resolution, non-insurance transfer, risk potential, risk transfer. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah untuk memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan. 2, memudahkan dalam mengambil keputusan. 3, meningkatkan produktivitas perusahaan. Berikut proses manajemen risiko proyek. Perencanaan manajemen risiko menentukan perencanaan dan rencana aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Identifikasi risiko, menentukan dan mendokumentasikan risiko-risiko yang dapat berdampak bagi proyek. Melakukan analisa risiko kualitatif, memprioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak dari risiko tersebut. Melakukan analisa risiko secara kuantitatif, mengkuantifikasi dampak dari risiko bagi proyek, merencanakan proyek terhadap risiko, mengambil langkah untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi bahaya bagi proyek, serta monitoring dan pengendalian risiko. Memonitor risiko teridentifikasi dan risiko residual, mengidentifikasi risiko baru, melaksanakan rencana manajemen risiko, dan mengevaluasi efektivitas strategi risiko sepanjang proyek. Perencanaan. Berikut input: faktor lingkungan, aset, proses organisasi, penataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek. Teknik: planning, meeting, dan analis. Output rencana manajemen risiko, metode, peran dan tanggung jawab, anggaran, waktu,
kategori risiko, definisi peluang, dan dampak risiko. Identifikasi risiko. Input, faktor lingkungan, aset, proses organisasi, perataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, rencana manajemen risiko. Teknik, dokumentasian, review, brainstorming, DLP, interview, root cause identification, SWOT analysis, checklist, teknik diagram atau cause effect flowchart. Output, register daftar risiko teridentifikasi, daftar respon potensial, risiko akar penyebab, kategori risiko yang update. Analisis risiko kualitatif. Input, aset, proses organisasi, perataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register. Teknik, penilaian probabilitas dan dampak risiko, arti probabilitas dan dampak, penilaian mutu data risiko, kategorisasi risiko, penilaian organisasi risiko. Output, risk register atau update. Analisis risiko kuantitatif. Input, aset, proses organisasi, perataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register, rencana manajemen risiko. Teknik, data gathering, interview, probability distribution, expert judgment. Kualitatif, teknik, analisis sensitivitas, analis expense, monetary value, EMV, pohon keputusan, modeling, dan simulasi. Output, risk register atau update. Analisis probabilitas proyek belum mencapai tujuan, biaya dan waktu, daftar probabilitas risiko terkuantifikasi. Perencanaan risiko proyek. Input, risk management plan, risk register, teknik, strategi untuk risiko negatif atau ancaman, strategi untuk risiko positif atau kesempatan, strategi untuk ancaman dan kesempatan, strategi respon kontingen. Output, risk register update, project management plan update, risk relate, contextual agreement. Pengendalian dan monitoring risiko. Input, risk management plan, risk register, approved and required for performance information, performance report. Teknik, risk assessment, risk audit, variance and trend analysis, technical performance measurement, reserve analysis, status meeting. Output, risk register, usage change, recommended corrective action, recommended preventive action, organizational proses aset, project management plan. Risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh suatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko negatif. Avoid, penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko, atau memundurkan tujuan yang dalam bahaya. Transfer, pemindahan risiko mensyaratkan pergantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Mitigate, pengurangan peluang atau dampak atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Strategi risiko positif. Exploit, strategi untuk memastikan bahwa kesempatan dapat direalisasi, contoh menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Share, alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek, contoh special purpose company. Action, memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dan risiko berdampak positif. Perencanaan manajemen risiko. Output, dokumen perencanaan pengelolaan risiko, berisi prosedur untuk mengelola risiko sepanjang proyek, isi dokumen manajemen berisiko. Metodologi, daftar jabatan dan penanggung-jawaban, kategori risiko, dampak dan probabilitas risiko, dokumentasi risiko. Rencana kontingensi aksi
yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Fallback plan rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, risiko proses. Risk breakdown struktur, gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Berikut contoh risk breakdown struktur. Potensi risiko negatif dikaitkan dengan crowded area. Identifikasi risiko, proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk mengidentifikasi risiko: brainstorming, DLP, interview, analis, SWOT. Brainstorming membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik DLP digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview sebuah cara menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messaging. SWOT. Analis SWOT, strengths, risks, opportunities, and trends, membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Risk register, dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Contoh risk register: matriks probabilitas. Matriks probabilitas atau dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Berikut contoh matriks probabilitas. Analisa kuantitatif risiko. Metode yang digunakan: analisa decision tree simulasi, analisa sensitivitas. Decision tree adalah program yang membantu waktu pemilihan sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Menghitung MV. Diketahui tipe mengembangkan sebuah sistem, kondisi kemungkinan berhasil 70%, gagal 30%, di antaranya estimasi monetary value MV proyek. Strategi respon terhadap risiko negatif. Strategi respon terhadap risiko negatif lanjutan. Risk transfer, mengalihkan tanggung jawab kepada risiko pihak luar proyek. Risk mitigation, usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Strategi respon terhadap risiko positif. Eksploitasi risiko, memastikan sebuah hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadi risiko positif dapat meningkat. Membagi risiko, berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Strategi respon terhadap risiko positif lanjutan. Meningkatkan risiko usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Menerima risiko positif yang sudah terjadi. Risiko residual, risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka mengurangi dampak dari risiko utama. Risiko jadi perampokan aset atau barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm atau CCTV dalam gedung tersebut. Risiko yang tetap ada setelah semua strategi respon telah diimplementasikan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di bidang kurang dimaafkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.